Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masih merenungkan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 3 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita telah belajar bahwa selain mencari kebahagiaan melalui membangun keadaan yang baik di dunia ini, kita harus melangkah lebih jauh, yaitu mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Sebab kebahagiaan yang kita peroleh dari keadaan baik dalam hidup kita tidak aman. Sewaktu-waktu kita bisa kehilangan semua yang baik yang ada pada kita karena hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi kebahagiaan di dalam Kristus itu kekal, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Kita telah belajar bahwa kebahagiaan di dalam Kristus itu kita miliki saat kita memiliki kehidupan dalam ibadah atau penyembahan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan pada kesempatan ini, saya mau mengemukakan bahwa penyembahan yang penuh dengan syukur itu membutuhkan kehidupan yang dipenuhi dengan perkataan Kristus. Kita membaca tadi, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau kita ingin berbahagia di dalam Kristus, kita harus menyembah Dia dengan penuh ucapan syukur. Dan penyembahan yang penuh dengan ucapan syukur itu melibatkan pikiran yang dipenuhi dengan perkataan Kristus. Perkataan Kristus di sini menunjuk pada ajaran Kristus dan mengacu pada ajaran tentang Kristus. Dan itu adalah seluruh Alkitab. Alkitab itu menunjuk kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan perkataan Kristus hanya muncul di dalam ayat-ayat ini. Dan Alkitab adalah perkataan Kristus yang berbicara kepada kita tentang Kristus dan yang akan mengarahkan kita kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa kita harus membiarkan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita. Kekayaan menyiratkan kepenuhan dan kelengkapan firman Tuhan untuk semua kehidupan. Ketika kita datang kepada Alkitab, kita datang kepada harta yang tidak ada habis-habisnya. Ini seperti alam semesta. Semakin jauh kita memikirkan alam semesta, semakin kita melihat bahwa alam semesta ini tidak ada ujungnya. Ada miliaran galaksi yang masing-masing berisi miliaran bintang. Semakin kita menggali ke dalam Alkitab, semakin kita menemukan betapa sedikitnya pengetahuan yang kita miliki. Dan ada begitu banyak hal yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Membiarkan perkataan Kristus tinggal dengan segala kekayaannya di dalam hidup kita
juga menyiratkan bahwa kita membutuhkan persediaan firman Tuhan yang berlimpah-limpah. Untuk itu kita harus siap untuk firman Tuhan. Kita harus semakin banyak makan makanan rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita semakin sehat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata diam di sini berarti bahwa kita hidup di dalam Alkitab, sehingga Alkitab hidup di dalam diri kita. Saya dapat mengunjungi rumah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi saya tidak tinggal di sana. Tinggal berarti itu adalah tempat yang selalu saya datangi setiap hari. Saya nyaman di sana, saya akrab dengan rumah saya, dan disitulah saya mendapatkan perlindungan dan beristirahat. Semua yang tersirat dalam konsep tinggal di rumah seharusnya benar-benar terjadi tentang kehidupan kita tinggal di dalam firman Kristus, dan firman Kristus berdiam di dalam kita. Kemudian kata-kata di dalam kamu itu berarti bahwa Paulus tidak berbicara di sini hanya tentang diri kita masing-masing, tetapi dia berbicara tentang perkataan Kristus yang tinggal dengan kayanya di dalam gereja, di dalam persekutuan orang percaya. Kamu di sini menunjuk kepada kata jamak, yaitu kalian. Kita harus saling mengajar dan menegur. Dan untuk melakukan ini, kita membutuhkan firman Tuhan secara pribadi yang berlimpah-limpah. Sehingga pada setiap persekutuan kita, maka firman itu meresapi kehidupan kita, sehingga kita bisa saling menasihati dan saling menegur di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita saling mengajar dan menasihati satu sama lain, baik melalui firman Tuhan maupun melalui puji-pujian yang sehat secara pengajaran. Itulah sebabnya kenapa kita harus menyanyikan lagu rohani yang baik, yang berisi pengajaran firman Tuhan. Jadi baik dari mimbar maupun persekutuan rumah tangga, kelompok kecil, pendalaman Alkitab, atau dalam percakapan pribadi kita sehari-hari, kita harus menyampaikan itu melalui pujian, bahkan firman Kristus ada di dalam diri kita, sehingga kita dengan bijaksana dapat melakukannya, baik itu secara pribadi maupun bersama dengan orang lain. Ini berarti bahwa kebenaran firman Tuhan sangat penting untuk penyembahan kita. Tujuan kita belajar Alkitab adalah penyembahan. Tuhan Yesus memberitahu seorang wanita yang ada di sumur itu bahwa Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak dapat menyembah Tuhan dalam kebenaran kecuali kita mengenal siapa Dia, sebagaimana Dia dinyatakan dalam firman-Nya. Ibadah yang benar, penyembahan yang benar bersandar pada pengenalan akan Tuhan yang benar, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, semua perasaan kita di dunia ini salah arah dan sia-sia. Penyembahan yang penuh dengan syukur dimulai dengan melibatkan pikiran kita dengan firman Kristus. Kalau pikiran kita, hati kita, hidup kita penuh dengan firman Kristus, maka kita akan penuh penyembahan kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Dan disitulah kita mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.